Selamat pagi dan selamat sahabat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami sangat kasihi. Pada pagi ini saya Pendeta Cucu Elia akan menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Kekhawatiran akan Peristiwa Akhir Zaman. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami naikkan pujian dan syukur untuk berkat Tuhan, berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan. Malaikat Tuhan telah menjaga kami dalam istirahat kami, dan pada pagi ini kami menyerahkan hidup kami untuk kami boleh dipakai Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan biarlah pengajaran firman Tuhan akan membekali kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini dan juga beberapa hari Sabtu, hari Sabat selanjutnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang terkait dengan tema besar peristiwa-peristiwa akhir zaman. Dan saya akan mengutip beberapa kutipan dari buku yang ditulis oleh Ellen White yang temanya buku itu tentang peristiwa akhir zaman. Dan pada pagi ini saya akan membawa beberapa ayat firman Tuhan yang dikutip dari Matius pasal yang ke-24. Dan mari saudaraku sekalian, bila mana saudara memiliki Alkitab di tangan, mari kita buka Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kami mengadakan perjalanan ke arah utara Cirebon, dan setelah perjalanan kami mendapatkan berita-berita yang mengejutkan. Rupanya jalanan yang baru saja kami lewati baru saja ditimpa musibah, di mana ada angin puting beliung, angin yang memutar, angin yang sangat cepat, sangat kencang, telah mengamuk di daerah Cileunyi dan sekitarnya, dan membuat banyak kerusakan dan kehancuran di sekitar daerah itu, baik rumah, pabrik, demikian juga kendaraan roda 2, roda 4, dan berbagai kerusakan lainnya. Tentu saja ada pohon dan jalanan yang juga turut hancur. Saudaraku sekalian, ketika melihat ini, ada banyak orang segera men-share akan berita-berita ini, video-video yang mengejutkan, dan mungkin ditambah dengan caption bahwa ini adalah peristiwa akhir zaman. Mungkin kita sudah mendekati kiamat. Saudaraku sekalian, banyak orang mencoba menghubung-hubungkannya. Demikian juga ada banyak peristiwa-peristiwa lainnya. Ketika orang melihat sesuatu yang aneh terjadi di langit, ketika melihat ada seekor ikan dengan bentuk yang aneh, ketika melihat pemandangan yang aneh lainnya, orang mencoba mengasosiasikan bahwa ini adalah peristiwa akhir zaman. Namun saudaraku sekalian, mari kita lihat dan berkaca pada ayat-ayat firman Tuhan, sesungguhnya apa yang sedang akan terjadi ketika Tuhan akan
mengakhiri dunia ini, dan memang dunia ini akan berakhir menurut firman Tuhan. Tetapi kita perlu tahu apa yang dikatakan firman Tuhan tentang tanda-tanda yang menyertainya, sehingga kita tidak menduga-duga dan mencocok-cocokannya. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita bacakan dan kita renungkan, bahwa hari-hari terakhir itu, pada waktu menjelang kedatangan Anak Manusia, yakni adalah Yesus Kristus, ada tanda-tanda yang menyertai. Salah satu yang menjadi penekanan pada perikop ini, ya dalam pasal 24 ayat 37 sampai 44, adalah apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ya, kehidupan manusia seolah-olah gambaran tentang hedonisme, ya. Mereka bisa makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Saudaraku, tidak salah bila mana anak-anak saudara dan saudara sendiri menjalani hidup kawin dan mengawinkan. Demikian juga saudara tidak salah untuk minum dan makan, ya, karena itu adalah kebutuhan kita. Tetapi yang dibicarakan makan dan minum, kawin dan mengawinkan adalah sesuatu pekerjaan yang dilebih-lebihkan. Makan bukan makan sewajarnya, minum bukan minum kebutuhan kita, tetapi minum dan makan yang merupakan gambaran yang keterlaluan, seolah itu menjadi sesuatu yang menjadi yang utama, sehingga kita makan dan minumnya pun tidak pakai takaran lagi. Dan banyak persoalan, banyak penyakit saat ini muncul oleh karena orang-orang melakukan yang makan dan minum atau kawin dan mengawinkan itu berlebihan, tidak pada porsinya, tidak pada aturannya. Sesungguhnya sekalipun memang kita harus makan dan harus minum dan menjalani kawin dan kawin, ada hukum-hukum yang berlaku, hukum kesehatan dan tentu hukum moral di dalamnya. Saudaraku, bila mana berkaca pada peristiwa-peristiwa yang tadi saya ceritakan, dan salah satu yang terjadi puting beliung yang baru saja kita saksikan, boleh jadi pemikiran kita diarahkan kepada mungkin ini adalah tanda-tandanya, dan muncullah kekhawatiran, ketakutan, ya. Tetapi saudaraku sekalian, kita sebagai orang percaya justru haruslah semakin yakin dan siap sedia bahwa kita akan segera Tuhan selamatkan. Dan yang penting harus digarisbawahi bahwa memang ada banyak kekhawatiran dari orang-orang yang tidak percaya, ya. Masa sekarang, menurut catatan dari buku yang saya sebutkan tadi, dari peristiwa-peristiwa zaman, masa sekarang adalah saat yang paling menarik bagi semua yang hidup. Para penguasa dan negarawan, orang-orang yang menduduki jabatan kepercayaan dan wewenang, baik orang cendekiawan dan cendekiawati dan segala lapisan masyarakat, semuanya memusatkan perhatian kepada peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung di sekitar kita. Mungkin tidak semua, boleh jadi ada sebagian orang cuek saja, ya, tidak peduli akan apa yang sedang terjadi. Mereka sedang mengamati hubungan antar bangsa. Mereka memperhatikan intensitas yang mempengaruhi setiap unsur alami, dan mereka menyadari bahwa sesuatu yang besar dan yang menentukan segera akan terjadi. Ya, saudaraku sekalian, banyak orang memiliki skenario yang mungkin kita anggap rumit, dan mungkin saja peristiwa yang baru saja berlalu, pandemi itu, dan yang mungkin akan terjadi lagi adalah sebuah skenario yang dibuat oleh manusia. Dan itu merupakan sebuah titik balik akan adanya sesuatu yang terjadi yang sangat-sangat menghebohkan dan merupakan tanda di mana dunia akan berakhir. Apakah mungkin demikian? Saudaraku, sebahagiannya memang adalah benar bahwa peristiwa-peristiwa itu akan terjadi, dan Alkitab menggariskannya. Bencana di darat, di laut, keadaan masyarakat yang tidak stabil, ya, berbagai politik yang tidak menentu tentu saja membawa keadaan masyarakat yang tidak stabil. Demikian juga tanda bahaya peperangan. Semuanya memberi isyarat. Malapetaka ini meramalkan peristiwa luar biasa yang segera terjadi. Kaki tangan setan sedang bersatu mengerahkan kekuatan. Semuanya memastikan krisis dahsyat yang terakhir itu akan terjadi.
Perubahan besar segera terjadi di bumi kita ini, dan gerakan-gerakan terakhir akan sangat cepat berlangsung. Masa kesusahan yang semakin menghebat sampai kesudahan sudah sangat dekat, saudaraku. Tidak ada waktu yang boleh disia-siakan. Dunia digerakkan oleh roh peperangan dan nubuatan. Nubuatan Alkitab, khususnya kitab Daniel, pada pasal yang ke-11 hampir mencapai kegenapannya, saudaraku. Masa kesusahan dan kesusahan-kesusahan yang mungkin akan semakin menjadi-jadi, boleh jadi terjadi oleh karena banyak pertentangan antara bangsa-bangsa, sebagaimana dicatat dalam Daniel pasal 12. Ini sedang menimpa kita saat ini, dan kita sama seperti anak-anak dara yang tertidur. Kita harus bangun dan memohon kepada Tuhan Yesus agar dilindunginya. Kita di bawah kepak-Nya yang abadi, dan membawa kita melewati masa pencobaan yang ada di depan kita ini. Dunia semakin ingkar akan hukum. Tidak lama lagi kesusahan besar akan timbul di antara bangsa-bangsa, yakni kesusahan yang tidak akan berhenti sampai Yesus datang. Kita berada di tepi masa kesusahan itu, saudaraku. Dan kekacauan yang jarang diimpikan, yang jarang bisa dibayangkan, sedang berada di hadapan kita saat ini. Kita sedang berada di pelataran krisis segala zaman. Dengan cepat penghakiman Allah akan berlangsung secara satu demi satu, yaitu api, kebakaran, ada banjir, gempa bumi, dengan peperangan dan pertumpahan darah muncul. Mungkin sekarang ini baru muncul di beberapa tempat. Tapi kalau ini muncul di berbagai tempat, di segala tempat, tidak ada lagi yang bisa menjadi juru tolong. Ya, kalau sekarang hanya 1-2 tempat, sebagian yang tidak kebahagiaan mungkin menjadi juru penolong. Tetapi kalau di mana-mana terjadi, tentu saja mereka menolong dirinya sendiri, dan itulah situasi yang sangat mengerikan. Ada masa keributan di hadapan kita, tetapi janganlah kita mencetuskan satu kata ketidakpercayaan, saudaraku, atau kata kekecewaan. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak beriman, kita tidak mengetahui seolah sungguh kita adalah pribadi-pribadi yang percaya bahwa Tuhan memegang kendali dan Dia sedang menyiapkan suatu cara bagaimana menyelamatkan saudara dan saya yang percaya. Saudaraku sekalian, Allah selalu memberi amaran. Ini yang penting kita perlu ketahui, bahwa di dalam berbagai peristiwa-peristiwa Alkitab yang dinyatakan, berbagai bencana yang akan terjadi, kesusahan yang begitu hebat yang terjadi, Tuhan tidak mendatangkannya dengan sekonyong-konyong, dengan tiba-tiba, tanpa amaran. Tidak demikian, bahwa Tuhan memberitahu dulu kepada para hamba-hambanya tentang amaran, tentang peristiwa yang akan terjadi. Allah selalu memberi amaran kepada manusia tentang penghukuman yang akan datang. Mereka yang memberi iman dalam pekabaran pada zaman mereka, yang mengamalkan imannya dengan penurutan akan hukumnya, akan luput dari hukuman yang menimpa orang-orang yang tidak menurut dan tidak percaya. Firman itu datang kepada Nuh, "Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara zaman-zaman ini." Ini salah satu contoh, saudaraku sekalian. Contoh pada zaman Nuh, ada amaran melalui hambanya ketika sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang hebat, yang hebohkan akan terjadi. Demikian juga pada zaman Lot. Tuhan tidak memunculkan peristiwa yang hebat itu tanpa amaran sebelumnya. Demikian juga pada waktu Yerusalem akan dihancurkan. Murid-murid dan juga orang-orang Israel tidak dibiarkan menerimanya begitu saja, tetapi ada amaran sebelumnya. Jadi saudaraku sekalian, amaran bagi dunia saat ini, ketika dunia akan mengalami kehancuran, sungguh itu akan terjadi juga kepada kita, dan itu akan kita mendapatkan amaran-amaran. Dan memang Alkitab memberikan amaran yang jelas, dan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya pada firman Tuhan adalah juru pengamarnya. Kita yang memberikan amaran kepada dunia bahwa dunia kita akan binasa. Saya akan kembali kepada ayat-ayat firman Tuhan dalam pasal 24 kitab Matius tadi, bahwa pada zaman yang kita akan hadapi ini seperti pada zaman Nuh.
Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, dan itu menunjukkan situasi moral, situasi dunia yang tidak lagi mempedulikan akan hukum-hukum Tuhan. Sekalipun mungkin yang terlihat dalam amaran ini adalah hukum tentang seksualitas, mungkin hukum yang ketujuh, tetapi bukan hanya itu. Ya, terkait di dalamnya berbagai hukum lainnya, dan dunia pada saat ini yang menghadapi kehancuran sedang melanggar semua hukum Tuhan. Ya. Dan orang-orang Kristen, orang percaya pada firman Tuhan, kita harus menjadi pribadi-pribadi, kelompok-kelompok yang pertama kali yang berada di depan untuk menjadi orang-orang yang setia pada hukum-hukum Tuhan. Saudaraku sekalian, pada ayat selanjutnya, bahwa ada satu kalimat yang seringkali ditafsirkan dengan sebagai sesuatu kedatangan Tuhan yang berbeda dengan kedatangan Tuhan yang dimaksud pada akhir zaman, yaitu sebelum akhirnya Yesus akan datang ke dunia ini, ada kedatangan yang disebut dengan kedatangan rahasia. Benarkah demikian, saudaraku? Ayat ini sering digunakan. Kalau ada dua orang di ladang, seorang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar kilangan, seorang yang akan dibawa dan seorang akan ditinggalkan. Saudaraku sekalian, perlu kita bertanya tentang ayat ini dan merenungkan, ketika diambil yang satu, ditinggalkan yang lainnya, ditinggalkan dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati? Itu pertanyaan yang harusnya kita ketahui. Dan sebenarnya jawabannya ada pada ayat sebelumnya, saudaraku. Ayat sebelumnya mengatakan, dan ayat 39, mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan semua orang. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jelas, saudaraku sekalian, bahwa pada waktu kelompok Nuh dan keluarganya yang 8 orang itu diangkat, diselamatkan, yang lainnya binasa, saudaraku. Jadi bukan pengangkatan rahasia di mana ada orang yang ditinggalkan di dunia ini, ya, masih hidup berkelana di dunia ini, dan ada sebagian orang yang diangkat secara rahasia. Tidak. Ini adalah peristiwa akhir di mana orang-orang yang diselamatkan, di mana orang-orang yang setia diangkat oleh Yesus dan bersama-sama naik ke surga, berada di angkasa. Yesus yang turun di angkasa dan umat-umat yang setia naik ke surga. Dan saat yang sama, orang-orang yang tidak setia ditinggalkan di dunia ini dalam hukuman, kematian. Bahkan mereka minta hukuman. Mereka lari, bersembunyi di gua-gua gunung, dan mereka minta, biarlah gunung batu ini menimpa kami, karena kami melihat sungguh pribadi Allah yang telah mengamarkan itu adalah Allah yang adil. Jadi saudaraku sekalian, yang ditinggalkan itu ditinggalkan dalam keadaan kematian karena dosa, karena hukuman Tuhan. Tidak ada yang ditinggalkan dalam hidup. Jadi saudaraku sekalian, ayat ini menunjukkan bukan pengangkatan rahasia. Ini adalah peristiwa akhir di mana semua orang yang setia diselamatkan dan yang memberontak pada Tuhan akan dihukum. Jadi saudaraku sekalian, mengingat peristiwa-peristiwa yang begitu jelas di hadapan kita, di hadapan saudara dan saya, bahwa angin puting beliung itu terjadi, ada bencana-bencana lainnya terjadi, dan bencana-bencana lainnya mungkin akan menyusul dan sudah diamar-amarkan. Bahkan saudaraku sekalian, orang-orang di Pulau Jawa ini seringkali ditakutkan dengan peristiwa yang disebut dengan gempa bumi besar, sesar Lembangkah, sesar ini dan sesar itu. Belahan-belahan dataran yang ada di sekitar kita ini akan semakin membengkak atau semakin belah, dan terjadi peristiwa yang disebut dengan gempa bumi yang sangat hebat, ya. Dan mungkin sebagian dari kita sangat khawatir, dan sebagian dari antara kita juga ada yang sangat tidak peduli, mau mati mau hidup, ya. Namun bagi kita, saudaraku sekalian, Tuhan mengatakan ayat 42, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, dia pasti akan berjaga-jaga, saudara. Saya coba membayangkan
kehidupan kami di rumah, ketika kami akan tidur, kami selalu berusaha mengingat kunci pintu, kunci pagar, dan segala sesuatu mungkin dirapihkan dan diamankan, karena memang kita tertidur pulas. Jadi saudaraku sekalian, kalau saya tahu memang situasinya memang banyak kejahatan di mana-mana, akan membuat kita memang harus waspada. Itu yang dikatakan pada ayat 42-43 ini. Kita tahu situasi itu, maka kita harus berjaga. Ayat 44, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan amaran ini, memberikan kejelasan kepada kita, memberikan hal yang penting buat kita, bahwa memang peristiwa-peristiwa itu sedang terjadi dan sedang akan terjadi, dan sudah terjadi begitu menghebohkan dan akan semakin mendahsyatkan, sehingga kita memang harus siap sedia. Bila mana situasi ini kita tidak mampu bertahan, bagaimana kita dapat mampu bertahan pada waktu situasi yang semakin sulit? Maka Tuhan sedang melatih iman saudara dan saya untuk setia pada saat-saat yang saat ini mungkin tidak begitu sulit. Dan kita sedang dilatih untuk menghadapi situasi yang paling sulit. Dan Tuhan memberitahukan itu, bahwa itu pun akan terjadi, bahkan orang-orang pilihannya akan menjadi sasaran. Saudaraku, inilah kerinduan kami bila mana peristiwa-peristiwa akhir zaman yang kami akan sampaikan selanjutnya dalam beberapa pasal dari kitab suci, khususnya bagaimana Yesus menyampaikan dalam pasal 24 dari kitab Matius, akan kami coba kupas dan bagikan pada perenungan-perenungan pada minggu yang akan datang. Tuhan kiranya membuat kita boleh kuat dan setia. Ketika Tuhan datang, kita boleh dapati setia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan, dan terima kasih untuk Roh Kudus yang menolong kami memahami pengajaran firman Tuhan. Biarlah urapan Roh Kudus juga akan menolong kami, menyanggupkan kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami berdoa mohon berkat buat mereka yang dalam keadaan lemah. Tuhan berikan kekuatan dan jadikan mereka umat Tuhan yang setia. Mereka yang dalam keadaan sakit yang sangat serius, Tuhan, biarlah Engkau angkat penyakit mereka, buatlah mereka semakin setia dan menantikan akan Tuhan dan bersandar pada Tuhan adalah sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber penyembuhan, dan adalah Tuhan. Yesus adalah juru selamat kami yang ajaib. Dalam nama Yesus Kristus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.